Loh, loh, kok Lause ada di ruang kelas sekolah ya? Tapi ngomong-ngomong tentang ruang kelas sekolah, adik-adik pasti kangen ya datang ke sekolah, belajar bersama-sama teman-temannya di sekolah lagi. Nah, tapi adik-adik, walaupun saat ini kita semua belajar online di rumah, Lause harap adik-adik semuanya tetap sama ya semangatnya seperti sedang belajar di sekolah. Adik-adik harus tetap semangat dalam mengerjakan tugas, ujian, dan sebagainya. Adik-adik juga Lause harapkan tetap menjadi anak-anak Tuhan yang jujur. Walaupun saat ini guru kita tidak melihat kita secara langsung, Lause harap sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus tetap jujur mengerjakan PR-PR-nya sendiri, tidak melemparkan PR-PR-nya, pekerjaan-pekerjaan sekolahnya ke mama papa atau ke guru les. Oke? Nah, bagi adik-adik yang belum sekolah, tenang saja adik-adik, karena pasti sebentar lagi adik-adik masuk sekolah, masuk ke TK. Ya, tetap semangat juga di rumah. Oke? Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau sama-sama mengikuti sekolah minggu. Sekarang Lause siap-siap dulu ya. Adik-adik juga siap-siap ya, karena sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Selamat datang kembali di Sekolah Minggu GKY Palembang. Nah, berjumpa kembali bersama Lause Yosef dan Lause Junjun dan Lause Daniel. Oke, hari ini Lause Yosef, Lause Daniel, dan Lause Junjun akan bersama-sama mengajak adik-adik semuanya di rumah untuk mengikuti ibadah. Kita mau memuji Tuhan ya. Nah, Lause di sini akan menyapa adik-adik semuanya di rumah, tetapi Lause minta bantuan untuk adik-adik semuanya agar tetap semangat di pagi hari ini. Kita semua bangkit berdiri. Lause mau sapa dan adik-adik boleh sapa teman-teman online lainnya dengan pujian selamat datang di Sekolah Minggu. Sambil bangkit berdiri, kita mau sapa antara satu dan yang lain. Walaupun di rumah ya. Selamat datang di Sekolah Minggu. Selamat datang di Sekolah Minggu. Pada teman-teman yang baru, kami sangat bergembira hati. Kau di tengah kami. Selamat datang di Sekolah Minggu. Selamat datang di Sekolah Minggu. Pada teman-teman yang baru, kami sangat bergembira hati. Kau di tengah kami. Bersama puji Tuhan dan bersama pujilah Tuhan, untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Sekali lagi ya, kita angkat pujian ini. Selamat datang di Sekolah Minggu. Pada teman-teman yang baru, kami sangat bergembira hati. Kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Iya, adik-adik, kita sudah sapa antara satu dan yang lainnya supaya kita semangat memuji Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita lanjutkan pujian kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Lipatkan tangan, tutupkan mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, Tuhan masih berikan kami kesehatan sehingga kami semua boleh kembali Tuhan bersama-sama mengikuti sekolah minggu Tuhan. Dan saat ini juga kami mau mulai ibadah kami mau memuji meninggikan nama Tuhan.
kiranya pujian yang kami bawakan boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi Lause nyasar kan di sekolah, di ruang kelas. Nah tadi kan Lause juga tanya adik-adik, pasti kangen dong ke sekolah. Nah tapi adik-adik, walaupun saat ini sedang corona Lause, ya kita semua mungkin kebanyakan di rumah. Tentunya adik-adik juga pasti kangen Lause ke sekolah, ke gereja, ke mall mungkin Lause. Pasti kangen dong. Lause kangen nggak? Kangen banget. Kangen banget. Nah, sama-sama kita punya iman yang besar ya bahwa virus corona segera hilang dari muka bumi ini ya. Tentu saja kita naikkan kerinduan kita itu, harapan kita itu kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu adik-adik. Maka daripada itu kita harus percaya bahwa Tuhan Allah selalu di tengah-tengah kita ya. Kita naikkan pujian ini, Tuhan Allah di tengah kita. Masih bangkit berdiri. Kita mau meninggikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Sekali lagi ya, kita berikan pujian itu bahwa Tuhan kita besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar. Iya, seperti pujian yang kita sudah bawakan Lause, ya adik-adik, bahwa Tuhan kita itu sungguh besar. Dia selalu ada di tengah-tengah kita ya, tidak pernah meninggalkan kita, bahkan dalam keadaan apapun Lause, seperti yang saat ini kita alami. Ya, kami di sini, baik Lause Yosef, Lause Daniel, dan Lause Jujung, mengharapkan adik-adik tetap bersuka cita, mempunyai iman yang besar bahwa Tuhan kita, Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu adik-adik. Walaupun mungkin adik-adik saat ini sedang ada yang sedih, mungkin sedang kesepian atau sedang bosan, tapi kita sama-sama mau percaya bahwa Tuhan yang kita sembah selalu ada untuk kita di tengah-tengah kita ya. Oke, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pada pagi hari ini kita mau naikkan satu lagi pujian adik-adik. Ya, tetap bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian ini, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Sambil bertepuk tangan, kita mudahkan gerakan ya. Yesus besertaku, di kanan kau ada, kau
padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau pun ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau pun ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi kita mau berdoa adik-adik, minta kesediaan dari Lause Daniel untuk pimpin kita dalam doa. Yuk adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu ada di dalam kehidupan setiap kami. Baik di dalam keadaan duka kami maupun keadaan suka kami, Engkau selalu ada. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh tolong kami agar kami dapat mengerti dan memahami cerita firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Kami berdoa juga untuk Lause yang akan mengajar kami. Tuhan yang berikan hikmat dan Tuhan yang tolong Lause agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Kami serahkan diri kami dan waktu ke depan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, nah kita bertemu kembali ya. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang hari ini adik-adik diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 ya. Nah, cerita hari ini adik-adik tentang Menara Babel. Ayo, siapa yang sudah pernah mendengar tentang Menara Babel? Nah, adik-adik, langsung mulai ya cerita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik tentu saja tahu bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan memberikan kita apa adik-adik? Dua tangan, dua kaki, mata, telinga, hidung, mulut untuk berbicara, serta satu lagi adik-adik yang tidak kalah penting adalah ilmu pengetahuan. Nah, tentu saja adik-adik di rumah bisa berpikir dong. Kalau lapar, kita pasti berpikir kita harus makan, ya. Kalau kita mengantuk, kita pasti berpikir, wah sepertinya kita harus tidur. Nah, itu adalah salah satu bentuk ilmu pengetahuan kecil yang Tuhan berikan. Dan tentu saja masih banyak sekali ilmu pengetahuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua ya. Nah adik-adik, pada zaman dahulu adik-adik, manusia bertambah banyak. Mereka berkembang biak sehingga banyak sekali manusia. Nah, pada waktu itu, karena manusia semakin banyak, mereka terus berjalan mencari tempat tinggal. Nah, sampai suatu hari adik-adik, mereka bertemu dengan sebuah tanah, sebuah daratan yang begitu besar yang bernama Tanah Sinear. Nah, di Tanah Sinear inilah tanah yang begitu luas. Mereka semua tinggal di situ. Mereka semua berkembang biak. Mereka membangun tempat tinggal di Tanah Sinear. Nah, adik-adik, karena Tuhan
sudah memberikan kita akal budi, memberikan kita ilmu pengetahuan untuk kita dapat berpikir, adik-adik, ya, tentu saja manusia-manusia yang banyak tadi, mereka semua berpikir, wah, kita harus semakin hari semakin baik lagi adik-adik. Tentu saja mereka membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Yang salah satunya mereka belajar membangun rumah, ya. Mereka membangun dengan menggunakan batu. Mereka tumpuk lagi, jadilah sebuah tempat tinggal. Nah, tapi adik-adik, satu hal yang salah ternyata. Saat mereka merasa mereka semakin pintar, wah, aku bisa melakukan segala sesuatu, mereka semakin sombong. Iya, mereka semakin sombong. Sombong itu baik atau tidak? Tentu saja tidak dong. Sombong itu tidak baik adik-adik. Tuhan membenci orang yang sombong, ya. Nah, mereka sok pintar adik-adik. Karena mereka merasa mereka pintar, mereka bisa melakukan segala sesuatu, mereka bersama-sama membangun sebuah menara yang tinggi sekali. Mereka mau membangun menara Babel. Nah, menara ini mereka mau bangun mencapai langit adik-adik. Jadi sangat tinggi sekali, ya. Nah, karena mereka sombong, mereka merasa mereka bisa melakukannya, karena mereka haus akan pujian. Mereka mau dipuji semua orang bahwa mereka bisa mendirikan, membangun menara yang sangat tinggi, ya. Tapi adik-adik, tentu saja apapun yang kita lakukan, tentu saja Tuhan melihat, ya. Tuhan melihat apa yang mereka lakukan, kesombongan mereka, ya. Mereka yang sok pintar, mereka yang tidak lagi mengandalkan Tuhan, mereka mengandalkan kekuatan mereka, mereka mengandalkan kepintaran mereka. Tuhan melihat itu adik-adik, ya. Tentu saja Tuhan tidak suka bahwa kalau kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita sombong, kita merasa kita bisa melakukan sendiri tanpa bantuan Tuhan. Tuhan tidak suka adik-adik. Nah, pada waktu itu saat Tuhan melihat mereka membangun sebuah menara yang tinggi, Tuhan memberikan satu hukuman kepada mereka. Nah, hukumannya gimana adik-adik? Tuhan di manusia yang banyak tadi yang sedang membangun menara Babel, Tuhan kacaukan bahasa mereka, ya. Ucapan mereka Tuhan kacaukan semuanya. Jadi ada yang mungkin ngomongnya bahasa Palembang, ini cak mano bangunnya. Nah, ada lagi yang berbahasa Mandarin adik-adik. Pucet tahu, ya. Jadi mereka itu ada salah satu contoh adik-adik, mereka jadi terpecah belah. Bahasa mereka berbagai macam sehingga mereka tidak mengerti antara bahasa yang satu dan bahasa yang lain adik-adik. Sama seperti adik-adik di rumah. Ayo, siapa yang bisa bahasa Spanyol? Tentu saja belum ada yang bisa dong. Kalau ada orang yang bicara bahasa Spanyol, kita pasti bingung. Dia ngomong apa sih? Nah, begitu juga yang Tuhan lakukan. Tuhan mengacaukan bahasa mereka semua sehingga antara bapak yang satu dan bapak yang lain mereka bingung. Sehingga pekerjaan mereka yang awalnya lancar saja membangun menara Babel, saat ini terhambat karena bahasa mereka berubah-ubah. Nah, karena mereka bertengkar, mereka berselisih paham, akhirnya mereka semua berpisah antara satu dan yang lainnya. Yang bisa berbicara bahasa Indonesia semuanya jadi satu kelompok, mereka pindah. Semuanya yang bisa bahasa Jepang mungkin mereka pindah, ya. Jadi mereka semua berpencar. Nah, dari cerita firman Tuhan hari ini adik-adik kita belajar, ya, bahwa Tuhan Yesus memberikan kita semua ilmu pengetahuan, kepandaian itu untuk digunakan sesuai kehendak Tuhan, ya, untuk kebaikan semua orang, bukan untuk menerima pujian, bukan untuk sombong. Kalau kita bisa melakukan semuanya, tapi Tuhan tidak suka itu, ya. Tuhan ingin akal budi kita, ilmu pengetahuan yang Tuhan berikan, itu semua boleh membantu orang lain, boleh mendatangkan kesejahteraan bagi semua orang, bukan untuk kejahatan, ya. Nah, dari cerita tadi adik-adik kita belajar, ya, sama-sama kita mau bersyukur untuk
ilmu pengetahuan yang sudah Tuhan berikan untuk kita semua sampai hari ini. Tentu saja kita mau belajar juga dengan ilmu pengetahuan yang Tuhan berikan, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kembali. Oke adik-adik? Nah, sebelum Lause tutup firman Tuhan pada pagi hari ini, Lause punya satu ayat hafalan yang diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 yang berbunyinya, adik-adik, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya. Nah, Lause ulang satu kali lagi. Kitab Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 yang berbunyi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, dari ayat hafalan ini kita belajar ya, apapun yang kita lakukan, kita harus selalu takut akan Tuhan. Kita mau selalu mengandalkan Tuhan. Oke adik-adik? Nah, sampai di sini dulu cerita Lause pada pagi hari ini. Sebelum Lause tutup, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk ilmu pengetahuan, kepandaian yang Tuhan telah berikan kepada kami Tuhan. Kami mau pergunakan ilmu pengetahuan ini untuk menjadi sebuah kebaikan bagi semua orang Tuhan. Menjadi sebuah sukacita bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, pimpin kami, bantu kami menggunakan kecerdasan kami, kepandaian kami untuk kembali boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Cerita firman Tuhan pada hari ini. Nah, kita sama-sama hari ini belajar ya bahwa Tuhan memberikan kita ilmu pengetahuan, memberikan kita akal budi untuk apa adik-adik? Bukan untuk kejahatan ya, bukan untuk menyembah Allah yang lain, karena cuma ada satu Tuhan, Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dan ilmu pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kita semua itu semua kita gunakan untuk kebaikan ya, untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa kita harus bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita ilmu pengetahuan ya. Nah adik-adik, langsung ulang satu kali lagi ya tentang ayat hafalan kita pada pagi hari ini yang diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10, bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan ya. Sekali lagi Lause ulang ya, bahwa ayat hafalan kita di hari ini diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-9 ayat ke-10 ya, yang berbunyi permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, oke adik-adik, firman Tuhan telah selesai kita dengarkan dan sebentar lagi kita mau memberikan persembahan kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tetapi mau saya ingatkan sekali lagi ya, untuk adik-adik di rumah, adik-adik bisa memberikan persembahannya dengan mentransferkan uang persembahannya ke rekening gereja yang ada di bawah ini. Tapi kalau adik-adik bingung, adik-adik bisa meminta bantuan dari papa maupun mama untuk membantu adik-adik mentransferkan uang persembahannya. Oke adik-adik? Nah, sambil kita mempersiapkan persembahan kita mau bawa satu pujian, bawa persembahanmu. Janganlah temu, bawa
Dan sebentar lagi adik-adik kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan bertemu kembali di dalam Google Meet bersama lause-lause yang lain dan teman-teman kita yang lain ya. Oke, tapi sebelum itu sekali lagi adik-adik kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sekaligus kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Minta kesediaan dari Lause Syung Syung untuk pimpin kita di dalam doa ya. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami pada hari ini boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kami telah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini, berkati juga kedua orang tua kami. Sebentar kami akan bersama-sama bertemu dengan lause-lause melalui Google Meet. Tuhan pimpin sehingga kami boleh belajar firman Tuhan lagi di Google Meet. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, sampai berjumpa di Google Meet ya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dadah.